Sobat FEB, kembali lagi di channel BEM FEB UGJ Official. Perkenalkan, nama saya Diansira Agustina yang akan menemani podcast kita hari ini dengan tamu yang spesial dan tema yang sangat spesial, yaitu Let Us Introduce. Coba tebak dengan siapakah kita hari ini? Ya, kita bersama dengan tamu yang spesial, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur BEM FEB UGJ. Selamat datang Gubernur dan Wakil Gubernur, suatu kehormatan nih bisa menemani podcast kita hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan mungkin bisa kalian melepaskan masker terlebih dahulu. Mungkin kan dari Sobat FEB di sini ada yang ingin melihat ketampanan Gub dan Wagub kita. Jadi tenang aja teman-teman, karena kita udah prokes yang sangat ketat dan aman. Dibuka berarti? Iya, boleh Gub. Wagubnya? Lagi sakit katanya. Sakit apa nih? Bagaimana nih kabarnya dari awal puasa sampai hari ini? Apakah udah ada yang bolong? Alhamdulillah sejauh ini. Apa gimana? Lancar. Ya alhamdulillah di bulan yang suci ini kebetulan mungkin Tuhan memberikan kita kesehatan untuk ya senantiasa beribadah lah intinya. Oke, sebelum ke pertanyaan nih, boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kan Sobat FEB pasti ingin tahu nama lengkap Gubernur dan Wakil Gubernur kita siapa sih? Terus bisa kelasnya kelas apa sih? Dan boleh juga alamat, kan mungkin Sobat FEB ada yang mau mengirimkan makanan ke rumah Gub dan Wagub kita. Dan mungkin bisa nih kalian tuh menceritakan sedikit, kalian tuh udah punya pacar belum sih? Sak dipersilahkan dari Wagub dulu. Saya dulu. Kenapa nggak dari dulu? Nah, mungkin sedikit perkenalan. Nama saya Adil Ramanda. Saya berusia mungkin 21 tahun. Mungkin ya. 22 tahun. 22 tahun jalan gitu. Nah, artinya saya masih 21 tahun. Nah, untuk alamat saya berada di alamat lengkap apa? Alamat singkat. lengkap dong, alamat Mungkin rumah. nama desanya dari Desa Kaligawe, Kecamatan Sukanebak, Kabupaten Cirebon. Nah, untuk perkuliahan sendiri saya berada di semester 6 untuk saat ini. Mungkin bisa dikatakan sebagai tingkat 3. Nah, saya juga berada pada prodi akuntansi. Mungkin cukup sedikit. Kalau masalah percintaannya gimana nih? Itu mah terlalu internal. Oh gitu. Oke, boleh dipersilakan untuk Gubernur. Oke, perkenalkan nama saya Arya Wangsa Permana Kusuma. Untuk saat ini saya tingkat 3 semester 6 jurusan akuntansi. Tepatnya di kelas H. Untuk alamat sendiri itu tuh di Cirebon Timur, tepatnya di Karangwareng arah Sindang Laut. Oh gitu. Itu kan rumahnya pada jauh-jauh ya. Dari rumah kalian tuh ada yang ngekos nggak sih? Atau enggak ngontrak gitu? Bukan dulu ya, baru sebelum puasa tuh baru berhenti kontrak yang nanti dilanjut lagi tuh setelah lebaran. Untuk saat ini di bulan puasa ini karena pengen menikmati waktu luangnya tuh di rumah bareng keluarga, pengen ada waktu sama keluarga itu lebih banyak, jadi untuk menghemat budget juga ya untuk sementara waktu ini kita PP lah. Pasti cukup berat ya. Ya bisa dibilang gitu. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan pertama ya Sobat FE.
waktu pertama kali nih kalian kan akhirnya mencalonkan jadi gubernur dan wakil gubernur. Kenapa sih bisa kepikiran mencalonkan jadi gub dan wagub? Bolehlah sobat FEB dikasih wejangannya. Barangkali ada yang mau mendaftarkan gub dan wagub untuk tahun ke depan. Siapa dulu nih? Dipersilahkan untuk gub dulu. Kira wagub lagi ya. Alasan jadi gubernur itu tuh sebenarnya kemarin-kemarin tuh nggak sempet kepikiran gitu sebelum pemira ini untuk jadi gubernur. Cuma jauh sebelum pemira itu banyak teman-teman saya gitu, lingkaran kecil juga yang sering menanyakan tahun depan mau kemana, dan mungkin saya cuma jawab karena masih banyak pilihan juga dan nggak bisa mutusin waktu itu juga, dan hingga akhirnya mepet tuh waktu pemira tuh, waktunya udah sebentar lagi, hingga orang-orang yang menanyakan tahun depan mau kemana, hingga orang-orang itu tuh malahan support saya untuk jadi gub, ngedorong lah. Jadi alasan saya jadi gubernur itu karena dorongan dari lingkup kecil, lingkup gede juga, banyak teman-teman saya yang memang pada ngedorong ayo bisa, hingga akhirnya saya mantapkan niat saya untuk jadi gubernur, dan alhamdulillah dengan itu, dengan niat dan dorongan dari teman-teman, akhirnya dimantepin jadi gubernur. Wah, keren sekali sobat FEB. Coba sekarang dengan wakil gubernur bagaimana nih? Mungkin bisa dikatakan ini merupakan alasan mengapa mencalonkan diri sebagai ketua atau wakil ketua, atau bisa disebut sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kalau dari saya sendiri itu berangkat dari kecintaan saya terhadap UGJ sih. Kecintaan saya terhadap UGJ sehingga saya mengambil keputusan untuk bisa mengabdi kepada UGJ, untuk saya bisa berkontribusi lebih untuk UGJ ini, khususnya di Fakultas Ekonomi. Mungkin berangkat dari hari-hari sebelumnya, sebelum diadakannya pemira, saya juga sama, tidak ada kepikiran untuk mencalonkan diri sebagai wakil gubernur. Tetapi pada saat itu mungkin saya kebetulan pulang dari Kendari, dan kebetulan juga rekan saya ini gubernur kita ngajak ngobrol pada saat itu, terkait kedepannya, dan di situ ya mulai menarik dari perbincangan tersebut ya, sedikit menarik, dan itu bisa merubah pikiran saya untuk ayolah mengabdi. Untuk apa kalau kita kuliah ya berangkat pulang, terus kita berorganisasi ya, kita bisa mengabdi ikut organisasi, tetapi kita bisa lebih berkontribusi, lebih mengabdi lagi ketika kita memimpin organisasi tersebut, karena dari organisasi tersebut kita bisa mengarahkan ke hal-hal yang memang kita inginkan, hal-hal yang memang bisa lebih baik lagi lah. Wah, keren sekali tuh wejangannya buat sobat FEB, itu paling spesial. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ya. Bagaimana sih perjuangan kalian saat pemira? Boleh deh menceritakan sedikit sampai banyak? Boleh. Aduh. Siapa dulu? Mungkin dari Wagub dulu. Perjuangan ketika pemira, mungkin itu perjuangan yang tidak bisa dilupakan sih, karena pada saat itu saya benar-benar seperti ya mempelajari sedikitnya terkait perpolitikan di kampus seperti apa, terkait ya bagaimana cara kita menjual untuk mendapatkan massa, bagaimana kita menyusun strategi, benar-benar kita berusaha untuk semaksimal mungkin, bagaimana kita mengorbankan sesuatu, mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, bahkan materi pun rela kami korbankan, karena ketika kita tidak maksimal itu yang akan disesali oleh kita. Ketika kita maksimal walaupun hasilnya tidak maksimal, itu bahkan lebih baik daripada kita tidak memaksimalkan
pada hal-hal yang memang sudah kita lewati. Gitu sih. Lalu bagaimana nih Gup menurut kamu tentang Pemira ini? Perjuangan di Pemira disebut berjuang terlalu dramatis sih kata-kata perjuangan ini untuk kita sebutkan di Pemira ini. Waktu kalau saya nangkep ya, untuk Pemira di sini tuh lebih ke kita bisa mengetahui di sini mana teman sejati, mana teman yang emang datang pas asiknya aja. Disinilah di Pemira kita mengetahui watak asli dari teman-teman kita di sekitar kita, karena di Pemira ini tuh banyak banget orang-orang yang mendukung di langsung gitu. Ada juga orang-orang yang mendukung di balik layar, dan juga ada orang-orang yang jauh menghindar gitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan Pemira ini ada hikmahnya. Kalau bagi diri saya pribadi gitu, kita bisa mengetahui rekan-rekan saya itu tuh seperti apa sih aslinya, paling gitu sih. Apalagi Pemira untuk kali ini tuh dilakukan secara offline. Betul banget. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan ketiga. Lalu bagaimana nih perasaan kalian yang akhirnya kalian itu bisa menjadi Gup dan Wagub BEM FEB 2022? Apakah senang atau biasa aja? Perasaannya itu pasti bangga bisa menjadi pemimpin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, karena melihat banyaknya harapan-harapan dari rekan saya gitu, harapan-harapan dari sekeliling saya, dan alhamdulillahnya itu saya bisa mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang tersebut gitu. Dan saya juga bisa membuat suatu gerakan baru gitu, yang mana ini tuh adalah hak prerogatif dari kami berdua membuat sesuatu yang memang belum pernah dilakukan di periode-periode sebelumnya, gitu sih. Gitu. Bagaimana nih untuk wakil gubernur kita, perasaannya tuh bagaimana sih? Kalau dari saya sih ya sama sih kurang lebihnya. Ya saya bangga, kami bangga kepada, ya terutama kami juga senang. Terus kami juga tidak menyangka, karena ketika strategi Pemira kemarin, melihat dari strategi Pemira dan kita menghitung data itu bahwa kita itu akan kalah tuh di situ. Dan ternyata pas perhitungan di situ, wah ternyata ini memang hadiah dari apa ya? Puji Tuhan bisa. Pokoknya ini hadiah lah, karena usaha kita dengan kerja keras kita yang sudah memaksimalkan pada saat-saat yang memang harus dimaksimalkan, gitu sih. Gitu Sobat FEB, jadi perasaan mereka tuh sangat bangga pastinya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalian kan kabinetnya gambarnya elang ya. Kenapa kalian akhirnya membuat logo elang? Apakah itu artinya sangat mendalam bagi kalian berdua? Logo elang ya, logo elang. Alasan kami berdua memilih logo elang, sebenarnya banyak banget itu drama-drama sebelum terciptanya logo elang di sini. Banyak banget gitu logo-logo yang kami berdua ciptakan. Cuman setelah mengkerucut jadi satu, timbullah ikon, di mana ikon elang tuh mewarnai satu periode kita atau kami BEM FEB dalam satu periode ke depan gitu. Yang mana di sini elang di sini tuh adalah seekor hewan yang bisa atau seringnya berkawan dengan kesulitan. Jadi elang di sini tuh hewan yang
tidak takut dengan datangnya angin, badai, bahkan elang di sini tuh cenderung mencari hal seperti itu. Jadi hal seperti itu pengen kita berdua terapkan di BEM FEB di sini, bahwa setiap kesulitan pasti ada jalannya, setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Karena hal seperti ini yang kadang-kadang bikin orang down gitu. Maka dengan datangnya kesulitan, ayo kita berdamai, pasti ada hikmah di balik itu semua. Paling seperti itu sih. Gitu. Mungkin sedikit menambahkan sih terkait burung elang yang katanya berkawan dengan badai dan sering mencari-cari badai. Bukan berarti kami di sini hadir untuk mencari kesalahan atau mencari masalah, tapi kami di sini hadir untuk beradaptasi dengan masalah yang ada, untuk menyesuaikan dengan masalah yang ada, untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Kita mencari jalan keluar, kurang lebih seperti itu sih maksudnya. Oh gitu Sobat FEB, jadi logo elang ini sangat bermakna bagi mereka berdua. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kan dari beberapa kabinet yang kalian yang akhirnya milih, kan kalian milihnya kabinet Sahitya Bayanaka. Apakah ada filosofinya di dalam kabinet itu? Sahitya Bayanaka. Sahitya Bayanaka. Aduh, ini adalah pembuatan kabinet yang terlama kali ya. Bisa dibilang pembentukan nama kabinet itu berhari-hari. Wah. Karena saya ngasih opsi ditolak sama dia ngasih opsi ditolak, terus aja berhari-hari kayak gitu sampai lama banget, hingga akhirnya ada di satu momen, satu hari di mana saya udah ngekerucut nih satu nama Sahitya dan dia pengen Bayanaka. Setelah di ini nggak ada titik temu gitu, nggak ada yang mau ngalah, kenapa nggak kita combine aja gitu, Sahitya dan Bayanaka. Karena arti di sini juga dua-duanya memiliki arti yang sangat bagus gitu, baik Sahitya ataupun Bayanaka. Sahitya di sini kita bersama-sama dan Bayanaka di sini tuh luar biasa. Kalau misalnya kita gabung, pasti hasilnya benar-benar bakalan wah banget gitu. Karena kalau misalnya kita artikan Sahitya Bayanaka, Sahitya Bayanaka, dengan kita bersama-sama maka meraih hasil yang luar biasa. Maka hal itu semoga tercipta di BEM FEB tahun ini. Gitu. Untuk wakil gubernur mungkin ada sedikit penjelasan? Ya sedikitnya sama sih, kurang lebihnya sama. Ya kita bersama-sama menjadi luar biasa karena di sini kami ingin di BEM FEB ini kita terus bersama-sama, jangan sampai ada perpecahan di antara organisasi. Dinamika memang wajar, tapi jangan terlalu dalam dinamika tersebut. Setiap ada dinamika pasti ada solusi, pasti ada jalan keluarnya. Nah maka dari itu jangan sampai kita terpecah belah, kita terus bersama-sama. Karena apa? Harapan kita itu sangat luar biasa gitu. Harapan kita itu bisa dibilang harapan yang sangat baik, harapan yang mengarahkan ke hal yang baik. Maka dari itu kita terus bersama-sama, kita junjung atas nama gotong royong untuk mencapai hal yang memang sangat luar biasa tersebut. Wah, gimana sobat FEB, keren bukan filosofinya? Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, karena waktunya tinggal sedikit, mungkin pertanyaan terakhir, suka dukanya jadi gub dan wagub sampai sekarang itu apa sih? Mungkin dari wakil gubernur terlebih dahulu dipersilahkan. Suka duka jadi wakil gubernur. Kalau dukanya saya kira nggak ada ya. Kalau sukanya itu sangat banyak sekali. Nah mungkin kita tidak bisa disimpulkan bahwa itu duka juga sih. Tapi bisa lebih memanage waktu, bagaimana kita membagi waktu antara kuliah, organisasi dan keluarga. Karena di sini pada saat ini saya menjabat sebagai wakil gubernur, tentunya berbeda dengan tahun sebelumnya yang saya menjabat menjadi anggota saja. Nah maka dari itu mungkin dari situ lebih bisa memaksimalkan waktu sih. Untuk suka duka mungkin sampai saat ini belum menemukan dukanya sih. Kalau sukanya ya banyak sih.
kita bareng-bareng, kita benar-benar membangun suatu organisasi, itu hal yang memang sangat wow gitu. Gitu sih. Mungkin dari gubernur dipersilahkan. Suka duka banyak sih, banyak sukanya, tapi untuk dukanya juga masih bingung nih apa nih dukanya. Untuk sukanya sendiri itu karena kita kan baru beberapa bulan menjabat sebagai gub dan wagub gitu, masih awal-awal lah. Tapi yang saya rasakan di sini udah banyak banget gitu sukanya. Mulai dari kita kebersamaan, walaupun kegiatan baru terlaksana baru beberapa, tapi benar-benar bisa mengeratkan semuanya. Dan kita benar-benar sukanya tuh kita banyak banget tujuan-tujuan yang kita pengen gapai gitu. Mulai dari budaya-budaya yang lebih baik gitu. Dan hal itu benar-benar buat tantangan tersendiri bagi kita gitu. Dan itu jadi suka tersendirilah di BEM FEB. Dan mungkin untuk dukanya itu mungkin jadi jarang waktu sama keluarga di rumah. Apalagi ini kan kita berdua baru banget di BEM FEB jadi pemimpin. Jadi masih banyak banget hal-hal yang emang perlu kami perbaiki gitu. Jadi waktu kita tuh benar-benar sangat banyak banget di BEM FEB. Jadi untuk di rumah tuh jarang banget, bisa itu mungkin lebih dari 50%-nya itu ada di BEM FEB gitu. Oke, sobat FEB, mungkin tadi menjadi pertanyaan terakhir bagi kita untuk mereka berdua, karena di sesi berikutnya kita akan bermain game. Halo sobat FEB, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan bermain games. Nah, gamesnya apa itu? Yaitu game Siapakah Aku. Game Siapakah Aku ini sejenis games tebak-tebakan. Gimana gubernur dan wakil gubernur FEB udah siap apa belum nih? Siap belum siap sih. Kayaknya ini harus siap. Rumit sih kayaknya ini tuh. Gamesnya pasti akan sangat seru banget, mengasah otak apalagi di bulan puasa ini. Oke, siap ya? Mungkin dari pertama, jika kamu senyum, aku juga senyum. Jika kamu cemberut, aku juga cemberut. Muka kita sama, rambut juga sama, pakaian pun juga sama. Siapakah aku? Hah? Ayo tebak. Apa? Ditulis dulu dong, apa aja boleh. Ada pakaiannya juga. Apa ya? Apa ya? Ayo, Mengentik di waktu nih 3. Bisa diulang. Jika kamu senyum, Iya. aku juga senyum. Senyum. Jika kamu cemberut, aku juga cemberut. Muka kita sama, rambut juga sama, pakaian pun sama. Siapakah aku? Ayo, 3. Kamu bener. Aduh, Nin, habis ya? maaf nih sobat FEB. Oke, saya hitung ya. Nanti ditunjukkan ke kamera. 3, 2, 1. Gimana? Kaca cermin. Oh iya Wah. sih. Apa itu? Poin pertama dimenangkan oleh gubernur kita. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan gampang nih ini. Oke, aku adalah polisi yang paling malas.
dan berada di jalan. Siapakah aku? Ya, apa ya? Oh, ladusing. Dah, Gimana? Udah? gas. Udah. Kayaknya Yuk, sih. 3, 2, 1. Gimana sobat FEB? Bener semua nggak? Oi, bener semua. Ternyata gubernur dan wakil gubernur kita sangat pintar. Karena sering tidur. Oke, game selanjutnya. Semua orang hormat padaku. Setiap negara pasti punya aku. Aku terbuat dari kain. Siapakah aku? Oke, sama-sama ya. 3, 2, 1. Gimana? Wah, bener semua. Oke, game selanjutnya. Aduh. Ini juga gampang nih. Gampang-gampang ya. Oke. Aku 5 bersaudara yang memiliki ibu tak memiliki bapak. Siapakah aku? 5 bersaudara. 5 bersaudara. Bapak tak memiliki ibu. Memiliki ibu, Memiliki. Aku 5 bersaudara yang memiliki ibu tak memiliki bapak. Ya. Ayo, gimana nih? Oke, sudah siap? Nah. Oke, ya 3, 2, 1. Ya. Waduh, pinter Oh, semua iya, ternyata. Pinter semua guys ternyata. Oke, game selanjutnya. Mungkin agak sedikit susah. Aku sembunyi tapi kepalaku selalu kelihatan. Siapakah aku? Aku sembunyi. Tapi kepalaku selalu kelihatan. Sembunyinya di mana itu? Mungkin Sembunyi. sembunyinya itu di tempat yang sempit, jadi kepalanya Sembunyi semua. tapi kepalanya Kelihatan. kepalanya kelihatan. Kepala apa? Ya, pasti deh. Sembunyi tapi kepalanya kelihatan. Sembunyi. Adalah Cluenya apa cluenya? Aku adalah benda. ya, udah semua ya dari tadi. Enggak, emang benar bisa sembunyi. Bisa. Ayo. Nah, dari tadi menang udah, terus. sok. Jawab seadanya aja atau menyerah. Nyerah. Ini tulisannya. Nulis cerpen ya? Iya. Gimana nih? Oke. Ya. 3, 2, 1. Oke, dari gue. Tuh. Dari wakil gubernur jawabannya yaitu salah satu nama benda. Jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah paku. Paku. Paku benda bukan? Iya bener. Berarti bener nggak? Iya bener. Salah satu nama benda. Oke. Kan juga ada kepalanya ya? Jadi Kelihatan gimana nih terus. sobat FEB yang menang itu Ada. siapa? Oh, siapa ya? 5-4 yang pastinya gubernur FEB UGJ. Kasih kata nih. Ya. Oke. Itu adalah game terakhir dari kita.
rangkaian demi rangkaian sudah kita lewati dengan pertanyaan yang mudah sampai yang lumayan. Sudah terus. Dan mini game yang sangat seru. Jangan kapok nih podcast dengan saya. Ditunggu next time ya. Oke, thank you so much for Sobat FEB yang sudah menonton dan mendengar dari awal sampai akhir podcast kita kali ini. Don't forget for like, comment, subscribe, and stay tuned for next upload yang akan lebih seru lagi. Terima kasih, bye. Dadah. Dadah.